Kamu udah nggak perlu repot lagi untuk urus stok pakaian, catat transaksi, dan membuat laporan keuangan. Saya akan kasih tahu cara untuk membuat pembukuan toko pakaian menjadi lebih efisien. Dengan Akurat POS, kamu bisa menghemat waktu hingga 90%. Tugas kamu nanti hanya input transaksi aja. Nah, nanti selanjutnya akan diselesaikan secara otomatis oleh Akurat POS. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang demo Akurat POS untuk toko pakaian. Mau tahu bagaimana Akurat POS dapat membantu toko pakaian? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke penjelasan, saya akan memberikan penawaran yang menarik. Khusus yang belum berlangganan Akurat Online dan yang nonton video ini, saya akan memberikan fasilitas konsultasi online gratis. Kamu akan langsung konsultasi dengan saya dan juga tim trainer dari Akurat. Terus, apa aja nanti yang akan kamu dapatkan? Pertama, penjelasan mengenai fitur-fitur yang tersedia di Akurat Online. Kedua, simulasi penerapan Akurat Online sesuai dengan kebutuhanmu. Ketiga, menyelesaikan kendala yang terjadi pada pembukuanmu sebelumnya. Dengan begini, kamu bisa lebih paham tentang Akurat Online tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Cara daftarnya nanti gampang banget. Nanti kamu tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Terus nanti kamu tinggal isi data-data yang dibutuhkan. Nah, kemudian nanti kamu akan dihubungi oleh tim marketing dari Akurat Online. Jangan lupa untuk daftar sekarang karena kuotanya terbatas. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akurat Online. Jadi, nanti sebelum kamu menggunakan Akurat Online, jadi kan nanti kamu perlu isi atau input beberapa data yang diperlukan. Atau biasanya nanti kita sebut itu sebagai master data. Nah, master data di Akurat Online itu kita ada 5 jenis. Jadi nanti kamu nggak perlu khawatir, jadi nanti kamu bisa untuk input akun perkiraan di sini. Nah, terus nanti kamu bisa masukin daftar pemasok, kemudian kita ada daftar pelanggan, terus nanti kita ada daftar barang dan jasa, dan yang terakhir kita ada daftar untuk aset tetap. Dan nanti kamu bisa input kelima master data ini ke dalam Akurat Online. Nah, terus gimana kalau kamu udah punya database itu udah banyak atau master datanya kamu udah banyak? Nah, kalau kamu inputnya satu persatu kan itu agak repot juga ya. Nah, nanti di Akurat Online itu menyediakan fasilitas untuk import database. Jadi nanti kamu bisa import data lewat Excel. Nah, untuk cara import datanya nanti gampang banget. Jadi contohnya kita mau import data pelanggan nih contohnya. Nah, kamu tinggal klik aja fitur pelanggan di sini. Nah, terus kamu klik icon yang warna hijau ini atau kita namanya itu icon daftar sebenarnya. Nah, nanti kamu tinggal klik. Nah, nanti di sini kita ada pilihan untuk import data. Nah, nanti kamu tinggal klik aja import dari Excel. Nah, nanti di sini kita ada file contohnya. Kemudian nanti kamu bisa download, terus nanti kamu copy paste. Jadi nanti copy paste data kamu ke dalam template tersebut, baru nanti kamu import ke dalam Akurat Online. Jadi nanti kelima data tersebut, nanti itu kamu bisa import lewat Excel. Kayak gitu, jadi kamu nggak perlu repot untuk input satu persatu. Nah, tapi untuk video kali ini saya nggak akan mencontohkan untuk import data. Jadi nanti saya akan contoh untuk input data itu satu persatu aja. Jadi nanti karena data itu belum banyak, jadi nanti biar lebih cepat juga. Nah, di video kali ini nanti kita akan belajar tentang cara untuk input data di barang dan jasa di sini. Jadi nanti kita untuk input master barangnya. Kemudian nanti kita juga setting Akurat POS. Jadi Akurat POS itu kan kita untuk pakai penjualan juga ya. Nah, nanti saya juga akan menjelaskan tentang cara untuk menggunakan Akurat POS untuk toko pakaian itu kayak gimana. Terus nanti kita juga akan cek untuk laporannya. Jadi nanti laporannya kan di Akurat Online itu kan kita udah otomatis juga ya. Nanti saya akan buka laporannya juga. Jadi nanti kamu bisa lihat sejauh mana Akurat Online dapat membantu toko pakaian. Nah, kalau gitu kita mulai aja sekarang. Jadi kita close dulu ini sebentar. Nah, pertama yang harus kamu lakukan adalah nanti kamu harus buat dulu nih di akun perkiraan di sini. Jadi nanti akun perkiraan ini nanti akan kita gunakan ketika kita mau input transaksi menggunakan Akurat POS. Akun perkiraan ini nanti ada di modul buku besar, kamu pilih fitur akun perkiraan. Jadi nanti kamu tinggal klik aja daftar sini. Nah, ini nanti kamu udah disiapin akun perkiraan dari Akurat Online. Jadi nanti akun perkiraan ini kita udah lengkap banget sebenarnya, tapi nanti kamu masih bisa edit, hapus ataupun tambah. Jadi nanti masih bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Untuk bahannya kan kita kayak gini, paling nanti kita perlu nambah untuk kas and bank aja di sini. Jadi untuk akun kas dan bank kita kan baru ada kas kecil dan bank aja nih. Nah, kita mau tambahin lagi. Kita buat sub akun ya. Nah, nanti ini kita gunakan ketika transaksi Akurat POS. Contoh kita mau masukin kas toko. Nah, kita tambahin kas toko. Nah, kas toko ini nanti kita gunakan ketika ada transaksi tunai di toko kita. Jadi kalau ada customer datang terus bayar pakai tunai, nah itu nanti masuknya ke kas toko.
Nah, kemudian kalau bayar pakai edisi gimana, Mas? Ya berarti nanti kita tambahin aja di sini. Contoh kita mau bayar pakai edisi. Nah, nanti kita masukin aja di sini. Contoh kita mau masukin Bank BCA Toko. Jadi nanti kalau kita ada pembayaran pakai edisi, itu nanti masuknya ke rekening Bank BCA Toko kita di sini. Atau nanti kamu bisa masukin di sini, kamu bisa ganti juga edisi BCA Toko contohnya. Nah, itu nggak masalah. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, contoh kita masukin pakai edisi BCA Toko aja ya di sini. Nah, terus kamu tinggal simpan. Nah, berarti nanti di sini kamu akan ada tambahan 2 akun. Jadi ada kas toko, kemudian kita ada edisi BCA Toko. Nah, nanti ini kita gunakan untuk transaksi di Akuret POS-nya. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan, tadi ada yang kelewat. Mungkin kamu akan bertanya nih, kenapa kita judul videonya itu demo Akuret POS tapi bukannya tuh Akuret Online. Nah, jadi kayak gini. Jadi Akuret Online itu kan sebenarnya dia itu back office dari Akuret POS. Jadi Akuret POS itu adalah bawaan, aplikasi bawaan tuh dari Akuret Online. Dan itu nanti kita gunakan untuk aplikasi kasir. Jadi nanti untuk bagian back office-nya atau bagian settingnya itu kamu masuk ke Akuret Online terlebih dahulu. Nah, nanti kalau untuk input transaksi penjualannya baru nanti kamu pakai Akuret POS. Jadi nanti kedua aplikasi ini akan saling terintegrasi atau berkesinambungan kayak gitu. Jadi untuk langkah awal untuk menggunakan Akuret POS ya nanti kamu harus setting dulu di Akuret Online-nya. Jadi nanti kalau settingannya udah selesai baru nanti kamu bisa menggunakan Akuret POS. Nah, makanya untuk kali ini saya menjelaskannya Akuret Online terlebih dahulu, baru nanti kita masuk ke Akuret POS. Nah, terus ini kan kita udah buat untuk akun perkiraannya ya. Nah, terus kita tambahin lagi nih di sini. Kita perlu namanya karyawan. Jadi karyawan ini nanti kita gunakan untuk akses Akuret POS. Jadi nanti kamu bisa masukin karyawannya itu siapa aja yang bisa akses POS-nya. Contoh kita mau nambahin tuh Tri. Nah, Tri ini sebagai SPV di toko kamu. Nah, kemudian kita tambahin satu lagi. Ini kita tambahin 2. Nah, satu lagi posisinya ini sebagai kasir atas nama Bowo. Ini kita simpan. Nah, berarti nanti kita yang akses Akuret POS itu kita ada 2 orang. Ada Tri dan Bowo. Nah, ini nanti kita gunakan untuk akses Akuret POS. Nah, terus setelah kita menambahkan akses ini, nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan nanti kita setting Akuret POS-nya terlebih dahulu. Kalau kamu nonton video-video saya sebelumnya tentang demo Akuret POS, langkah selanjutnya adalah kita setting barang dan jasa. Nah, kenapa di video ini saya setting Akuret POS dulu baru kita buat itemnya? Karena nanti kalau kita aktifin fitur Akuret POS, nanti kita akan dapat jenis persediaan tambahan. Jadi ini saya buka dulu bedanya ya. Jadi ini saya sambil buka daftar barang dan jasa di sini. Nah, di sini nanti kalau kamu buka di jenis barangnya, ini kan kita cuma ada 4 nih di sini. Nah, nanti kalau kamu tambahin Akuret POS-nya, nah nanti di sini jenis barang itu akan bertambah. Nanti kita ada jenis barangnya itu varian. Nah, varian itu yang nanti akan digunakan di toko pakaian. Jadi kan biasanya kalau toko pakaian tuh banyak variannya ya. Jadi nanti ada baju A nih contohnya. Nah, baju A nih kita ada warna merah, ada warna biru. Terus nanti dari warna ini kita nanti masing-masing itu ada ukurannya tersendiri. Jadi nanti warna biru itu ada ukurannya M, L, XL. Terus nanti juga warna merahnya itu ada ukurannya tersendiri. Nah, itu nanti kita harus gunakan jenis barang yang varian. Nah, makanya sekarang kita perlu aktifin Akuret POS terlebih dahulu, baru nanti kita input itemnya. Jadi supaya nanti kamu ada jenis barangnya itu ada tambahan yang varian di sini. Nah, sekarang kita tambahin dulu untuk Akuret POS ya. Jadi nanti kamu tinggal masuk ke modul pengaturan aja di sini, terus kamu klik fitur Akuret Store. Nah, nanti di sini kamu tinggal pilih aja di sini Akuret Store. Kamu tinggal install. Kamu pilih lagi install. Nah, ini udah oke. Nanti kamu langsung akan dibawa ke halaman setting Akuret POS. Nah, ini adalah tampilan untuk setting Akuret POS-nya. Nah, nanti kamu tinggal isi aja nih data-data yang dibutuhkan. Jadi pertama kamu akan ditanya nih akun pembayaran itu kemana. Kalau ada pembayaran tunai, ini kan tadi kita masuknya tuh ke kas toko ya, maaf. Ini kita masukin. Nah, terus nanti kita kalau ada pembulatan tuh masuknya kemana? Kita mau pilihnya pembulatan ke atas atau ke bawah. Contoh kita mau pakai bawah, pilihannya itu ratusan. Nah, terus akun pembulatannya kemana? Cuma karena saya nggak buat tadi akun pembulatannya, saya isi yang ada di sini aja. Nah, terus nanti kita bisa masukin beban selisih uang di sini. Kamu mau masukin itu kemana akunnya. Nah, terus nanti kita bisa milih kategori barang. Jadi kategori barang apa aja yang akan kita jual. Nanti kamu bisa pilih semua kategori atau sebagian kategori. Cuma di sini saya pilih semua kategori aja. Terus gudang stoknya yang mana?
Kalau kamu nanti punya multi gudang, pasti kan kamu punya banyak gudang nih. Nah, nanti kamu akan ditanya nih, kamu mau penjualan itu pakai gudang yang mana? Cuma karena saya baru ada satu gudang aja di sini, belum ada multi gudang. Saya pilih yang gudang utama aja di sini. Nah, terus kita tinggal klik aja gudang utama. Nah, terus kita masuk ke tab yang selanjutnya. Tab selanjutnya ini adalah untuk info lainnya. Nanti di sini kamu ditanya nih, kamu service charge-nya tuh ada atau enggak? Nanti kamu kalau misalnya ada service charge, kamu tinggal pilih kamu pakai nilai tetap atau persentase. Cuma di sini karena saya nggak ada service charge-nya ya. Ini saya pilih yang tanpa biaya aja. Terus kemudian kamu ada ditanya nih kategori pelanggan ya. Jadi nih kalau kamu punya kayak member gitu kan pasti kalau member tuh punya harga khusus ya. Nah, nanti kamu bisa setting juga. Jadi settingnya nanti itu di penyesuaian harga di sini. Nah, nanti baru kamu tambahkan di sini di settingan Accurate POS-nya. Cuma karena saya ini masih kosong jadi saya pakai yang umum aja. Terus departemen penjualannya juga saya isi kosong aja. Nah, untuk pengecekan stoknya saya pilih yang gudang utama. Jadi nanti kamu bisa bisa ngeliat stok nih di masing-masing gudang. Jadi kalau kamu punya gudang A, B, dan C, nanti kamu tinggal masukin aja di sini. Jadi nanti ketika kamu transaksi penjualan, kamu bisa ngeliat nih, oh ternyata baju A ini ada stoknya tuh di gudang mana. Oh ternyata ada di gudang A sebanyak 20 pieces contohnya. Nah, nanti itu kelihatan ketika kamu input transaksi di Accurate POS. Nah, terus kita ada pembatasan stok sama flow untuk check out pesanan di sini. Nah, kemudian kalau udah selesai kita masuk ke transaksi yang ke tab selanjutnya, maaf. Tab selanjutnya adalah tab untuk karyawan dan hak aksesnya. Nanti kamu tinggal tambah di sini. Nah, di sini ini kan muncul daftar nama nih. Nah, daftar nama ini sebenarnya adalah daftar karyawan yang kamu input di Accurate Online. Jadi tadi kan saya baru punya 2 karyawan ya. Nah, makanya tadi 2 karyawan ini saya muncul di tampilan di sini. Nah, semua daftar karyawan di sini kamu nggak harus bisa input Accurate POS. Jadi yang bisa input itu adalah yang kamu tambahkan ke dalam sini. Contoh saya mau nambahin tri nih di sini. Terus nanti hak aksesnya kamu pilih. Contoh kita mau hak aksesnya ini sebagai kasir contohnya. Sebagai supervisor tadi tri ya. Terus kamu tinggal tambahkan, terus kamu tinggal klik lanjut. Nah, di sini berarti dari 2 karyawan tadi yang bisa akses itu hanya si tri aja nih, karena tri yang ditambahin. Nah, kalau nanti si Bo ini pengen akses juga Accurate POS, ya berarti nanti kamu tinggal tambahin aja di sini. Si Bo, terus kamu klik lanjut. Nah, berarti nanti si Tri sama si Bo ini bisa akses Accurate POS. Karena nanti kamu udah tambahin nih di sini. Nah, ini udah selesai, berarti kita lanjut lagi ke tab yang selanjutnya. Ini adalah untuk tab akun dan pembayaran. Nanti kamu tinggal pilih di sini, tipe pembayaran itu ada apa aja. Kita ada edisi, terus ada kris dan non tunai lainnya. Tadi kan kita ada edisi ya. Kita pakai Bank BCA. Ini edisi. Ini kita namain edisi BCA toko contohnya. Nah, akun bank ya nanti ditanya. Jadi nanti ketika ada transaksi pakai edisi BCA itu masuknya ke akun mana? Kita tambahin di sini karena tadi kita udah buat ya. Terus kita klik lanjut. Terus di sini kita ada desain struknya. Ini nanti desain kalau kamu integrasi nih dengan printer Bluetooth. Nanti kan kamu pasti print untuk struknya ya atau billnya. Nah, nanti desain cetakannya ada di sini. Terus nanti kita ada perangkat POS. Ini kalau kamu nanti punya lebih dari 1 perangkat. Contohnya kayak di supermarket. Dalam satu outlet itu kan pasti ada beberapa komputer kasir ya atau device untuk kasir. Nah, nanti kamu juga bisa pakai Accurate POS seperti itu. Nanti kamu tinggal tambahin aja di sini. Terus nanti di sini kita ada penomoran. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan penomorannya di sini. Nah, terus yang terakhir kita ada tab untuk fitur opsional. Jadi nanti di sini tanya nih, kamu bisa simpan pesanan sebagai draft atau kamu nanti bisa ubah harga jual. Terus nanti kamu bisa masukin diskon manual per transaksi juga. Nah, terus nanti kamu juga bisa menggunakan tipe penjualan. Cuma tipe penjualan ini nanti biasanya digunakan itu di resto atau cafe. Cuma kalau di toko pakaian tuh biasanya nggak dipakai di sini. Nah, ini kan kita udah oke nih. Kita udah selesai, kita input semua, terus kita simpan aja di sini. Nah, nanti di sini kamu akan dapat kode, dia ada kode outlet sama QR code. Nah, ini nanti kamu gunakan untuk integrasi dengan Accurate POS-nya. Nah, nanti untuk integrasinya saya contohin terakhir aja. Jadi ini saya close dulu sebentar. Nah, sekarang kita berarti udah selesai nih buat settingan Accurate POS. Nanti kalau kamu cek, nah nanti kelihatan nih. Nah, kamu nanti ada bertambah 1 di sini kantor pusat. Karena saya belum ada cabang, berarti nanti munculnya di sini atas nama kantor pusat. Nah, terus langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah nanti kita input item ya. Jadi tadi kan kita belum input item nih, item kita kan masih kosong di sini. Jadi nanti di sini kita input item yang untuk transaksi penjualan dan pembelian juga. Jadi kita kan mau, ini kan kita toko pakaian ya, otomatis nanti kita jualan baju. Nah, nanti kamu tinggal input di sini. Nah, contoh kita masukin baju A.
Nanti kamu masukin nama barangnya. Nah, nanti kamu juga bisa masukin kategori barang. Contoh nanti kamu bisa masukin di sini baju pria, baju wanita, baju anak, atau nanti baju muslim. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Cuma karena saya belum ada kategori barangnya, saya pilih yang umum aja di sini. Nah, terus nanti di bagian jenis barang ya di sini. Nah, nanti dia harusnya di sini dia ada tambahan untuk varian. Karena tadi saya belum close, ini saya coba close dulu ya. Untuk ke refresh-nya, ini saya klik tambah. Nah, nanti dia di sini akan bertambah untuk varian dan modifier. Jadi nanti varian ini ketika kita kayak tadi mau jual toko pakaian yang contohnya saya sebutkan sebelumnya. Nah, terus modifier ini kayak contohnya kita ada tambahan topping untuk pembelian makanan contohnya atau minuman. Nah, nanti kamu bisa pakai fitur modifier. Nah, biasanya ini nanti digunakan untuk perusahaan dia kayak cafe ataupun resto. Cuma kalau untuk toko pakaian kita pakainya yang varian aja di sini. Nah, terus saya input lagi ulang karena tadi kita kehapus ya. Kita masukin baju A, kita pilih kategorinya yang umum. Nah, di sini kita pilih yang varian. Nah, untuk satuannya kita pilih yang pieces. Nah, terus di sini kita ada tab untuk informasi penjualan dan pembelian. Dan informasi di sini kita cuma masukin PPN aja di sini. Jadi nanti di sini kamu ditanya nih, kamu bisa menggunakan PPN untuk transaksi ketika kamu menggunakan barang baju A di sini. Jadi nanti kalau kamu menggunakan transaksi barang baju A, nanti kamu bisa menggunakan PPN. Nanti kamu tinggal tambahin aja di sini PPN-nya 11%. Cuma di sini saya nggak pakai PPN aja, saya kosongin. Nah, terus kita masuk ke tab yang varian barang. Nah, varian barang ini nanti yang kita pakai untuk masukin varian. Jadi baju itu kan biasanya punya banyak varian ya. Nah, nanti kamu ditanya nih varian A, varian barang 1 itu apa, nah varian barang 2 itu apa. Nah, maksudnya itu varian pertama apa dan varian yang kedua apa. Contoh kita yang pertama itu mau masukin warna. Ini kan kita udah ada contohnya tadi tulisannya ya. Ini kita masukin varian pertama itu kita atas nama warna. Nah, terus varian kedua kita namanya ukuran. Di sini kita ambil. Oh, kita buat otomatis di sini maaf. Nah, warnanya kita ada apa aja nih? Contoh kita ada warna biru. Terus merah. Kita buat 2 aja di sini. Nah, ukurannya kita ada M. Terus ada L. Ada XL. Nah, kayak gini. Nah, untuk harga jualnya itu kamu berapa per piecesnya? Contoh kita harga jualnya 100.000. Nah, nanti Akurat Online langsung ngebuat otomatis. Jadi kan tadi kita baru masukin baju A aja tuh. Nah, nanti di sini karena kita masukin warna dan ukuran, nah terus tadi kita masukin warnanya tuh apa aja dan ukurannya apa aja. Nah, nanti Akurat Online langsung ngebuat 6 pieces varian kayak gini. Jadi nanti Akurat Online langsung ngebuatin baju A biru ukuran M, terus nanti ada baju A biru ukuran L, dan yang seterusnya sampai yang terakhir di sini. Nah, nanti kalau kamu mau ngerubah harga jualnya gimana? Contoh, ternyata kan biasanya kalau untuk baju itu semakin besar kan dia semakin mahal ya. Contoh kalau untuk ukuran XL dia nggak 100.000 mas harganya, tapi dia harganya 125.000. Nanti kamu tinggal edit aja di sini. Sini juga kamu bisa edit. Oh maaf. Ini kita edit lagi 125.000. Terus kamu lanjut. Nah, nanti kayak gini. Nah, terus nanti selanjutnya kita ada tab akun. Ini nanti untuk akun perkiraan yang terkait dengan barang tersebut. Terus nanti kita ada tab untuk gambar. Jadi nanti kamu bisa input gambarnya di sini. Terus nanti yang terakhir kita ada tab untuk lain-lain. Nah, lain-lain ini biasanya isinya tuh hanya catatan aja. Nah, kalau udah selesai ini kan kita udah input semuanya nih. Udah nggak ada yang perlu diubah. Sekarang kita tinggal simpan aja. Nah, ini berarti kita udah selesai nih. Kita punya barang di sini kalau kita cek. Nah, kita punya barang itu baju A, ini variannya. Nah, ini nanti di bawahnya ini adalah turunannya. Jadi nanti ada baju A biru ukuran apa, baju A biru ukuran apa, terus nanti ada baju A merah ukuran apa. Jadi nanti akan kebuat di sini. Nah, nanti kemudian ini kan stoknya kita masih kosong ya. Nah, kalau untuk transaksi penjualan kan otomatis kita harus nambah stoknya nih. Jadi yang tadi kita lakukan itu hanya untuk input master datanya aja. Nah, untuk menambah stoknya nanti kamu harus menggunakan modul pembelian di sini. Jadi nanti kita harus beli dulu nih ke suppliernya supaya stoknya nanti bertambah. Nah, nanti kamu tinggal klik aja modul pembelian di sini. Nah, untuk alur pembelian ya, di sini kita mulai dari pesanan pembelian, terus nanti ada penerimaan barang, ada uang muka, faktur, dan pembayaran pembelian. Nah, ini adalah alur yang disediakan oleh Akurat Online. Nah, tapi untuk alur di sini kamu nggak harus ngikutin 100% seperti yang ada di Akurat Online. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Contoh, ternyata kamu nggak mulai dari pesanan nih,
kamu langsung faktur atau langsung nanti dari faktur tuh langsung pembayaran pembelian. Nah, itu nggak masalah. Atau nanti kamu dari penerimaan barang, faktur, atau pembayaran pembelian. Nah, itu juga nggak masalah. Nah, yang paling penting untuk transaksi tersingkat di Akraton itu kita mulai dari faktur pembelian. Ini nanti untuk pengakuan hutangnya. Nah, kemudian nanti kita selanjutnya yang transaksi alur yang terakhir itu kita di fitur pembayaran pembelian. Ini nanti untuk pelunasan hutangnya. Nah, untuk contoh kali ini mungkin saya akan contohinnya itu dari pesanan pembelian aja. Dari pesanan pembelian, ya pesanan pembelian maaf. Nanti supaya kamu dari awal nih bisa kelihatan fitur-fiturnya itu kayak apa dan cara inputnya itu kayak gimana. Oh ya, untuk satu lagi untuk transaksi pembelian ini kita ada satu fitur tambahan sebenarnya. Jadi fitur ini alternatif atau opsional. Ini nanti kita adanya tuh di modul persediaan di sini. Nah, di modul persediaan ini kita ada fitur permintaan barang. Nah, fitur permintaan barang ini biasanya nanti digunakan oleh bagian gudang. Nah, bagian gudang itu kan biasanya nanti yang untuk kontrol stoknya ya. Nah, nanti misalnya stok itu udah habis, otomatis si bagian gudang ini akan info nih ke bagian purchasing atau ke atasannya. Nah, kemudian nanti bagian gudang itu tinggal input aja permintaan barang di sini supaya nanti akan diproses lebih lanjut oleh bagian purchasing atau atasannya untuk pembelian barang tersebut. Nah, jadi nanti mungkin saya ralat ya dari tadi kan saya bilang untuk awalnya kita mulai dari modul pesanan fitur pesanan pembelian di sini. Nah, sekarang saya contohnya dari permintaan barang aja supaya nanti lebih lengkap. Nah, sekarang kita mulai aja, kita masuk ke fitur permintaan barang. Nah, fiturnya nanti dia tampilannya kayak gini. Jadi nanti kamu tinggal pilih nih, kamu mau transaksinya itu tanggal berapa, terus nanti tipe permintaannya apa, dan nanti barangnya itu apa aja yang kamu mau beli. Contoh kita mau beli baju L nih. Kita mau beli berapa? 10 contohnya. Nah, terus kita mau masukin beli lagi baju M, kita harus beli 10. Terus nanti kita tambahin lagi di sini baju XL-nya 10 contohnya. Nah, kita mau beli baju biru. Ini baju A warna biru ukuran M, XL, dan L. Nah, kayak gini. Nah, kenapa kita di sini nggak masukin harga? Karena fitur ini kan nanti digunakan oleh orang gudang. Nah, orang gudang itu biasanya nggak tahu nih harga belinya itu berapa. Karena harga beli itu biasanya diketahui oleh bagian purchasing ataupun ownernya. Nah, karena itu fitur ini nanti dia nggak harus input harga belinya. Jadi nanti kamu tinggal input aja itemnya apa sama kuantitasnya itu berapa. Nah, ini kalau udah oke, kita tinggal simpan aja di sini. Nah, ini udah berhasil disimpan. Nah, enaknya di Akraton Online ketika kamu simpan transaksi, nanti Akraton Online menyediakan template untuk printoutnya. Jadi nanti kamu ada dokumentasi setiap transaksinya. Nanti kamu bisa lihat di sini. Nah, udah gitu nanti di Akraton Online juga kita bisa edit nih template-nya. Jadi nanti kita sediain fitur untuk edit template printoutnya. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, ternyata kita ini adalah nama perusahaan, ini alamat, dan ini tipe transaksinya. Jadi nanti kelihatan, oh ternyata bagian gudang ini dia mau ada permintaan barang nih. Ini nama barangnya itu apa aja, terus nanti kuantitasnya itu berapa, nanti kelihatan. Nah, nanti kalau kamu mau print, nanti kamu tinggal print aja. Nah, nanti ini dikasih ke bagian gudang, nanti bagian gudang ini ngasih ke bagian purchasing. Jadi nanti biar lebih formal dan lebih resmi. Tapi nanti kalau kamu nggak mau ngeprint, ya nanti kamu tinggal simpan aja di sini. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu kamu pengen ngeprint, nanti udah ada tampilannya di sini. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kita udah selesai untuk input fitur permintaan barang. Nah, selanjutnya ini saya close dulu sebentar ya, supaya nggak terlalu banyak tabnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur pesanan pembelian di sini di modul pembelian. Kita tinggal klik aja. Nah, nanti di fitur pesanan pembelian ini baru ditanya nama pemasoknya. Jadi kita mau belinya tuh ke pemasok mana. Cuma karena saya belum ada daftar pemasok di sini, saya masukin manual. Contoh kita mau beli ke pemasok A. Nanti kita simpan sebagai data baru. Nah, nanti kita nggak perlu input manual lagi di sini. Kita tinggal ambil aja. Ambil dari permintaan barang. Nanti kamu klik di sini. Nah, terus nanti kamu tinggal klik lanjut. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata kita ada permintaan barang nih, baju A. Ini warna biru dengan ukuran M, L, dan XL. Sebanyak 10 pieces masing-masing. Nah, di sini nanti kamu baru masukin harganya. Contoh, kita harganya yang L berapa? Kita belinya 50.000. Nanti kamu juga di sini ditanya nih gudangnya itu masuk ke mana kalau kamu punya multi gudang. Kamu klik lanjut. Yang M berapa? Contoh 50.000 juga. Kita klik lanjut. Nah, yang XL berapa? Karena ukurannya tadi
lebih besar ya, pasti kan harganya berubah juga. Contoh kita masukin yang XL-nya itu 75.000. Kita lanjut. Nah, terus nanti di sini di bagian tab info lainnya, di sini kita ada syarat pembayaran. Nanti kamu tinggal pilih aja nih. Kita ada net 15, net 30, net 45, dan net 60. Di sini kamu tinggal sesuaikan. Atau ternyata kamu nggak ada nih netnya di sini. Saya nggak ada mas, netnya di antara di sini. Nah, kamu bisa tambahin lagi. Kamu bisa tambahinnya itu dari modul perusahaan. Di sini kita ada fitur syarat pembayaran. Nanti kamu tinggal tambahin aja di sini, nanti akan muncul di tiap transaksinya. Nah, nanti kita masukin contohnya net 30 aja di sini. Terus alamat kirimnya kamu bisa masukin juga. Kita masukin alamatnya di Bekasi. Terus kita ada info pajak, info pengiriman, dan info tambahan. Ini kita nggak perlu isi, kita kosongin aja. Terus kita tinggal simpan. Nah, ini kita udah berhasil membuat pesanan pembelian. Nah, di sini kita belum ada jurnal yang terbentuk. Karena kita baru mesan doang nih ke bagian supplier. Nah, nanti kita ada jurnal yang terbentuk itu ketika transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya ini adalah penerimaan barang. Nah, penerimaan barang ini berarti nanti ada barang masuk ke perusahaan. Otomatis nanti udah ada jurnal yang terbentuk. Ini sebelum kita masuk ke penerimaan barang, saya sambil buka dulu laporan racanya di sini. Supaya nanti kamu bisa lihat nih. Kalau laporan di Accountant itu dia benar-benar otomatis dan real time. Kamu tinggal klik tampilkan, nah dia tampilannya kayak gini. Ini kan kita masih kosong semuanya ya. Baru ada saldo di akun bank aja di sini senilai 100 juta. Ini nanti kita pakai untuk belanja. Sekarang kita masuk ke fitur penerimaan barang. Kita coba nih. Kita terima dari mana? Kita pilih pemasoknya. Nah, nomor terima di sini adalah nomor surat jalan dari suppliernya. Kayak gitu. Nah, di sini nanti kamu nggak perlu input juga. Kamu tinggal klik ambil dari pesanan. Nanti kamu tinggal ambil di sini. Oh, ternyata yang datang ini adalah baju A warna biru dengan ukuran M, L, dan XL sebanyak 10 pieces. Nah, di sini nanti kamu nggak ada harga belinya juga, karena nanti di sini digunakan oleh bagian gudang juga kan ya. Jadi nanti yang di sini yang muncul hanya nama barang dan kuantitasnya aja. Nah, sekarang kita tinggal simpan aja di sini. Nah, ini udah berhasil disimpan. Nah, kalau udah berhasil disimpan, coba sekarang kita cek lagi ke laporannya. Ini kan laporan racanya kita persediaannya masih kosong nih. Pas kita refresh, nanti otomatis bertambah. Senilai 1.750.000 karena tadi kan kita bisa lihat nih nilainya. Oh, sebentar. Salah dia di pesanan pembelian karena di penerimaan barang kan nggak ada nilainya ya. Kita lihat di nilai pesanan pembelian. Nah, kayak gini. Nilainya 1.750.000. Ini nanti dia otomatis bertambah. Nah, terus nanti kita ada hutang pembelian belum ditagih, 1.750.000. Nah, kenapa hutang pembelian belum ditagih? Karena kita baru dikirim barang doang nih, belum dikirim invoice-nya. Nah, nanti ketika kita input invoice-nya, kita input faktur pembelian, nanti hutang ini akan berubah jadi utang usaha. Coba kita tes ya untuk input faktur pembeliannya di sini. Nah, kita tinggal klik aja, terus kita tinggal pilih pemasok itu dari mana. Terus nanti kita klik lagi ambil dari sini, ambil dari penerimaan. Kita klik. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini kita masukin nomor fakturnya. Nomor faktur ini adalah nomor invoice yang kita dapat dari suppliernya. Jadi kita ada dua nomor di sini, kita ada nomor form, ini adalah nomor invoice untuk internal perusahaan kita. Kemudian kita ada nomor faktur. Nah, nomor faktur ini adalah nomor invoice yang didapat dari supplier. Nah, kalau udah oke, ini kan udah selesai ya. Kita tinggal simpan. Nah, kita cek lagi di daftar laporannya. Kita refresh di sini. Nah, dia akan berubah. Jadi tadi hutang pembelian belum ditagih, jadi utang usaha. Dia akan naik ke sini. Nah, terus kita ada laporan tambahan di laporan utang. Kita bisa lihat di faktur belum lunasnya. Kita tampilkan. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata kita punya utang ke pemasok A nih. Dari dia tanggal transaksi itu 9 Desember. Ini jatuh temponya 8 Januari. Karena kita tadi pakai yang net 30 ya. Nah, nanti kelihatan total hutangnya itu kita berapa. Total hutang kita adalah 1.750.000. Nah, terus gimana caranya kalau kita mau ngelunasin hutang ini, Mas? Nah, nanti cara untuk ngelunasin hutangnya, kamu masuk ke fitur yang terakhir. Adalah fitur untuk pembayaran pembelian. Nah, kamu tinggal pilih nih, kamu bayar itu pakai ke pemasok mana, maaf. Terus nanti kamu ditanya akun banknya itu kamu pakai mana. Nanti kelihatan juga saldonya di sini. Oh, karena kita ada saldonya di akun bank aja, berarti kita pakai pembayaran itu pakai akun bank aja. Nah, terus kamu tinggal klik ambil.
Nah, nanti kelihatan, oh ternyata kita punya faktur nomornya sekian, terus nomor formnya sekian, ini tanggal transaksinya sekian nih, kelihatan nih. Terus tanggal jatuh temponya 8 Januari dengan nilai hutangnya 1.750.000. Terus kamu tinggal klik lanjut. Nah, kalau kamu pengen bayar semuanya, kamu tinggal hitung nilai pembayaran langsung di sini. Kalau kamu pengen bayar parsial, kamu klik dulu di sini, terus kamu edit. Contoh kamu mau bayarnya 1 juta dulu. Kamu lanjut, terus hitung nilai pembayaran lagi. Terus kamu simpan. Nah, nanti di sini dia akan berkurang hutangnya. Nah, jadi 750.000 karena kita baru bayar 1 juta kan tadi. Di neracanya juga dia akan berkurang. Dia berkurang 1 juta, terus nanti di akun bank kita karena tadi kita pakai untuk bayar, dia akan berkurang juga senilai 1 juta. Nah, terus kalau mau ngelunasin semuanya, kita tinggal ulangi lagi langkahnya. Kita masukin nama pemasoknya, kita pilih nama banknya, terus kita klik ambil. Nah, nanti kelihatan. Oh, kita ada transaksi dengan nilai hutangnya 750.000. Terus kita langsung aja hitung nilai pembayaran, kita simpan. Dan nanti kalau kita udah bayar lunas, di sini dia akan menghilang. Terus di laporan racanya dia juga akan menghilang. Kayak gitu. Nah, nanti di akun banknya juga dia akan berkurang karena tadi kita bayar lagi kan ya ke suppliernya, jadi dia akan berkurang juga. Nah, terus nanti otomatis dia di persediaannya dia akan nambah stok ya. Ini kamu bisa cek di sini. Nah, dia akan bertambah. Kayak gini. Cuma kan tadi kita nggak beli baju merah ya, kita belinya baju biru aja, dia akan bertambah di baju biru aja di sini. Nah, ini adalah untuk transaksi pembelian di Akret Online. Terus untuk transaksi penjualannya gimana, Mas? Nah, transaksi penjualan kan kita tadi pakai Akret POS ya. Sekarang saya buka dulu nih Akret POS. Nah, ini adalah tampilan untuk Akret POS-nya. Saya terangkan terlebih dahulu sebelum kita mulai ke penjelasan Akret POS. Jadi Akret POS ini adalah aplikasi kasir tapi berbasisnya itu Android. Nah, kenapa saya tetap gunain di laptop? Karena saya butuh akses yang lebih cepat untuk penjelasan atau buat video demo. Jadi kalau saya di HP kan agak ribet tuh. Makanya saya pakai aplikasi untuk emulator Android supaya tetap bisa menggunakan Akret POS di laptop. Nah, tapi kalau kamu untuk gunakan di bisnismu, saya sarankan itu jangan pakai laptop atau pakai emulator. Karena takutnya pakai emulator itu dia ada kendala atau nanti agak lemot ketika input transaksi. Itu saya nggak tahu. Jadi saya nggak tahu sampai sejauh mana emulator dapat membantu. Makanya untuk bisnis itu saya tetap saranin pakai device Android supaya nanti tetap lancar. Nah, ini kan adalah tampilan awal nih. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Jadi ini adalah tampilan awal ketika kamu belum terintegrasi dengan Akret Online, Akret POS-nya. Jadi nanti tampilannya kayak gini. Jadi nanti ada tombol untuk hubungkan Akret Online. Nah, nanti kode yang tadi kita dapat di sini kita buka lagi ya di settingan Akret POS-nya. Kita buka pengaturan POS. Nah, kita klik lagi. Nah, kode di sini kita pakai untuk menghubungkan dengan Akret POS. Jadi nanti di sini tanya nih, kamu bisa scan QR code atau input kode manual. Kita pakai input kode manual aja di sini. Nah, kita masukin, kita salin kode, baru kita paste di sini. Kita mulai data baru. Nah, ini kita lagi proses integrasi. Nah, ini kita udah berhasil nih. Kita udah berhasil terhubung dengan Akret Online. Kita tinggal klik aja lanjutkan. Nah, nanti di sini kita ada pilihan pengguna. Pilihan pengguna ini adalah tadi yang karyawan kita tambahin di Akret POS. Jadi yang tadi kita input di sini, kita sambil buka ya, jadi nanti biar enak penjelasannya. Nah, yang tadi kamu input di sini dia akan muncul di pilihan pengguna di sini. Karena tadi saya inputnya 2, di sini ada Tri dan Bowo. Di sini akan muncul juga ada 2, ada Tri dan Bowo. Kalau nanti kamu inputnya di sini 10, berarti nanti kamu di sini juga ada 10. Dan enaknya lagi nanti untuk user yang akses Akret POS itu dia gratis. Jadi nggak ada tambahan biaya. Jadi nanti kalau kamu ada 10 kasir, ya berarti nanti kamu nggak ada tambahan biaya sama sekali. Jadi masih gratis semuanya. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Ini kan tadi kita baru sampai pilih pengguna. Nah, ini kita contohnya mau pakai pengguna Tri ini. Kita tinggal klik. Nah, untuk user yang baru pertama kali menggunakan Akret POS, nanti kamu akan diminta untuk pembuatan PIN. Jadi nanti kamu tinggal klik aja buat PIN di sini. Kamu tinggal masukin PIN-nya berapa. Nah, nanti baru tampilannya kayak gini. Jadi nanti PIN itu digunakan ketika user tersebut mau login. Jadi nanti nggak perlu khawatir nih kalau
si user tersebut ada kecurangan atau nanti ada hal-hal yang buruk karena nanti masing-masing user itu punya PIN-nya tersendiri. Nah, sekarang kita lanjut, kita tinggal klik aja mulai shift di sini dan nanti ditanya nih, kamu modalnya berapa? Contoh kita masukin modalnya itu 1 juta. Kamu klik lanjut. Nah, nanti di sini tampilannya kayak gini. Ini adalah tampilan awal untuk Akurat POS. Nah, untuk fitur-fitur Akurat POS-nya nanti kamu bisa lihat di yang sebelah sini, icon yang garis 3 ini. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di Akurat POS. Jadi karena saya tadi pakainya itu yang usernya supervisor, jadi nanti semuanya itu kebuka sini fiturnya. Jadi di sini ada pesanan baru, ada open bill, terus nanti kamu bisa lihat riwayat penjualan, kamu juga bisa catat untuk biayanya, biaya bebannya di sini. Terus nanti kamu bisa lihat daftar pelanggan, daftar karyawan, terus nanti ada daftar laporan dan pengaturan. Ini adalah fitur-fitur yang ada di Akurat POS. Jadi sebenarnya untuk fiturnya itu dia nggak terlalu banyak di Akurat POS. Karena yang enaknya itu pakai Akurat POS dia udah terintegrasi dengan Akurat Online. Yang dimana Akurat Online itu kan dia udah termasuk software akuntansi yang terbaik ya di Indonesia. Jadi nanti enak banget. Jadi nanti ketika kamu input transaksi, nanti data tersebut akan langsung masuk ke Akurat Online untuk pembuatan laporan keuangan otomatis nantinya. Nah, ini kita lanjut lagi. Sekarang coba kita tes untuk simulasi pencatatan transaksi. Nah, mungkin di sini kamu agak bingung. Tadi kan di sini kita punya barang itu kan kita ada banyak ya. Ada baju A cuma ada warna biru dan merah, terus ada variannya masing-masing nih, ada ukurannya. Nah, tapi di sini di Akurat POS-nya hanya muncul baju A aja. Dia nggak ada pilihan warna biru ataupun merah. Nah, tenang aja. Jadi untuk fitur varian itu di sini dia nongolnya pas kamu klik itemnya. Jadi contoh, ini kan kita nama item utama itu adalah baju A sebenarnya kan ya. Nah, kalau kamu klik baju A, nah nanti di sini kamu ada pilihannya nih. Jadi yang varian di sini itu kan tadi ada variannya itu ada warna biru dan merah terus ada ukurannya ya. Nah, nanti dia akan munculnya tuh di sini. Jadi nanti kamu harus milih nih ketika kamu ada yang beli baju A, itu warnanya apa? Contoh kita mau jual baju A warna merah nih. Terus dia pakainya ternyata belinya ukuran M. Nah, nanti kamu tinggal pilih di sini. Nah, kamu juga bisa ngecek stok. Oh, ini baju baju A warna merah ini yang ukuran M ada nggak ya? Kamu tinggal klik aja cek stok barang di sini. Oh, ternyata kosong stoknya. Terus kalau kamu pengen lihat yang L ada nggak ya? Kamu tinggal ganti terus kamu cek stok lagi. Oh, ternyata masih kosong. Coba kita mau jual warna biru ukuran M. Kita cek. Nah, dia baru ada. Ternyata baju yang warna merah itu kita kosong stoknya. Kita yang ada itu baju warna biru. Kayak gitu. Nah, enaknya tadi di situ kita pakai fitur yang varian di sini. Nanti di sininya kamu tinggal pilih di sini mau varian apa warnanya, terus nanti ukurannya itu apa. Nah, varian di sini kamu tinggal sesuaikan aja. Contoh kamu nggak warna nih. Contoh kayak ukuran atau kamu ada berat khusus, nanti kamu tinggal sesuaikan. Cuma biasanya kalau untuk di toko pakaian itu dia variannya itu warna dan ukuran. Nah, terus nanti kalau kamu ada pelanggan nih mau beli contohnya baju warna biru ukuran M. Nanti kamu tinggal masukin pilih warna biru terus ukurannya M. Terus nanti kuantitasnya ditanya nih, dia mau belinya tuh berapa? Contoh dia mau belinya 3. Nah, nanti di sini ini saya lupa jelasin tadi, ada yang kelewat juga. Nah, ini kan kita ada simbol B dan A nih sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kamu masukin foto, tadi kan kita bisa masukin foto di sini. Di item sini ya. Kalau kamu mau masukin foto, nanti dia akan muncul di sini di Akurat POS-nya. Cuma tadi karena saya nggak masukin foto, dia hanya inisial aja. B dan A, karena ini namanya baju A kan ya. Nah, nanti kalau kamu pengen masukin foto, lebih baik saran saya tetap masukin aja fotonya. Jadi nanti biar muncul di sini juga. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Ini kita udah oke. Contoh kita mau ada pelanggan beli baju A, warna biru dan ukuran M. Ini kita mau ada yang beli sebanyak 3 pieces. Kemudian kita tinggal klik aja simpan di sini. Nah, terus kalau customer tuh mau bayar, kamu tinggal klik bayar. Nah, di sini nanti kamu akan dibawa ke halaman pembayaran. Nanti ada pilihannya itu pembayaran tunai, terus ada non tunai dan ada pilihan split. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja di sini. Contoh kamu mau bayar itu si pelanggan pakainya edisi BCA. Ya kamu tinggal klik yang non tunai, kamu pilih edisi BCA. Kamu tinggal klik bayar. Nah, ini udah selesai. Nah, kalau udah selesai nanti otomatis transaksi tersebut akan masuk ke Akurat Online. Coba kita cek di sini. Nah, kita lihat daftar di sini. Nah, dia akan langsung masuk ke dalam sini. Jadi langsung kelihatan nih, oh ternyata bener nih, kita ada baju A, warna biru dan ukuran M, sebanyak 3 pieces, sama kan kayak tadi ya. Ini kita close dulu. Nah, sama kayak gini tadi.
Jadi enak. Jadi ketika kamu input Akret POS, nanti transaksi tersebut akan langsung masuk ke Akret Online. Nah, udah gitu kalau kamu pengen lihat laporan keuangannya, ini saya close dulu sebentar. Kalau untuk penjualan itu kan biasanya dia berkaitannya dengan laporan laba rugi ya. Nah, nanti kalau kamu cek di laporan laba ruginya, ini kita kan belum dibuka ya, kita buka dulu laporan laba ruginya. Nah, nanti di sini dia akan langsung bertambah otomatis. Nah, jadi kelihatan nih, oh ternyata kita ada penjualan senilai 300.000, itu dengan beban pokok penjualan HPP-nya itu 150.000. Karena kan tadi kita harga satuannya itu 50.000 ya harga belinya. Jadi HPP-nya 150.000, terus kita mendapatkan laba kotor di sini. Nah, karena kita belum ada beban operasional, kita masih kosong, dan jadinya laba bersih itu masih sama dengan laba kotornya. Nanti kita akan praktek juga untuk pencatatan biaya operasional di sini. Jadi nanti biar lebih lengkap. Nah, terus kalau kamu cek di laporan neracanya, ini nanti dia nilai persennya akan berkurang, dan akun edisi baca tokonya dia akan bertambah. Nah, terus gimana kalau transaksinya itu bayarnya pakai tunai, Mas? Nah, pakai tunai sebenarnya dia nggak jauh beda kayak pembayaran pakai edisi tadi. Kamu tinggal klik aja barangnya, terus kamu masukin. Dia mau belinya apa? Kamu simpan, contoh kita mau beli 5 nih. Kita bayarnya pakai tunai. Nanti masukin nominal pembayarannya, klik bayar di sini. Nah, nanti kamu transaksinya ada pembayaran uang pas kalau dia Akret POS kayak gini. Kalau bayarnya dia pakai tunai. Nanti kalau ada kembaliannya, nanti dia akan ada tulisannya kembali berapa rupiah kayak gitu. Nah, kita cek lagi. Kita cek di faktur penjualannya. Nanti kalau kita refresh, ini maaf saya salah mencet, dia akan bertambah. Dia akan langsung masuk ke sini. Nah, terus kalau kita lihat di daftar laporannya, nah dia akan kas tokonya akan bertambah. Terus nanti dia di laporan laba ruginya, dia akan bertambah juga. Jadi 800.000. Kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu pengen lihat nih, pasti kan kamu penasaran ya, ini penjualan ini dapatnya dari mana? Kamu tinggal klik aja di sini. Oh, ternyata kita ada penjualan nih, faktur penjualan tadi yang pertama itu 500.000, yang kedua itu 500.000, yang pertama itu 300.000. Jadi yang pertama itu yang paling bawah dia. Jadi nanti semuanya lengkap. Nah, ini kan berarti kita udah selesai nih untuk proses catat transaksi pakai Akret POS. Selanjutnya, bagaimana caranya kita mau catat biaya operasional di sini? Ini kan biaya operasionalnya kita masih kosong ya. Nah, catat biaya operasional itu gampang banget. Nanti kamu tinggal klik aja di sini, kita ada modul untuk Kasian Bank. Nah, kita ada fitur pembayaran. Kamu tinggal klik. Nah, nanti kamu ditanya nih, kamu mau bayar itu pakai akun apa? Contoh kita pakai akun bank di sini. Nah, kamu ditanya nanti mau bayarnya beban apa? Nah, nanti kamu tinggal pilih di sini. Karena nanti di sini belum ada, kamu bisa tambahin manual dia dari modul buku besar, terus kamu pilih fitur akun perkiraan di sini. Nah, ini contohnya kita mau bayar beban listrik aja. Kamu tinggal klik beban listrik di sini. Nah, kamu masukin nominalnya berapa. Contoh kita mau beban listriknya 100.000 aja. Contohnya. Nah, di sini kamu bisa masukin info lainnya. Beli token contohnya. Ini bulan apa? Desember ya. Desember 2023. Kayak gitu. Nah, kita simpan. Nah, nanti kamu bisa lihat di sini di daftarnya. Nah, ini kita ada pembayaran di bank itu senilai 100.000. Nah, ini juga nanti kamu bisa cetak di sini. Kamu bisa cetak. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Nah, terus nanti kalau kamu lihat di daftar laporannya, ini kan kita biaya operasional ya. Nah, nanti dia akan bertambah di sini. Beban listrik senilai 100.000. Jadi kita dari laba kotor yang 400.000, terus kita ada beban operasional itu 100.000. Jadi kita punya laba bersihnya tuh 100.000 kayak gitu. Nah, terus mungkin yang akan saya mau jelasin satu lagi, ini kan kita tadi di laporan neraca ya, kita kan ada pembayaran dengan edisi BCA Toko. Nah, edisi BCA Toko ini kan biasanya dia nggak langsung cair uangnya ke rekening kita kan ya. Mungkin butuh beberapa hari. Nah, saya nggak tahu tuh jangka waktunya berapa hari. Mungkin beda-beda bank, beda peraturan kan ya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya ketika itu uang itu cair? Pasti kan kamu mindahin ke rekening kamu kan ya cairnya. Nah, nanti caranya ini kan kita mau mindahin akun saldo ini kan ya. Nah, caranya kita pakai fitur namanya di mana ya? Oh, di sini, maaf, di modul Kasian Bank kita ada fitur transfer bank. Nah, transfer bank di sini kita gunakan untuk pemindahan buku. Contoh ternyata kita mau cair nih. Tanggal berapa cairnya? Contoh kita mau cairnya itu tanggal 10. Dari mana?
Kita tadi dari edisi BCA Toko senilai 300.000. Nah, kita masukinnya ke mana nih? Ini contohnya kita mau masukinnya ke akun bank kita. Terus kita tinggal simpan aja di sini. Nah, nanti kayak gini nih. Dia udah berhasil cair. Jadi nanti kalau kita lihat lagi di daftar laporannya, oh ini saya ganti tanggalnya belum diganti, ini per tanggal 9 Desember. Ini saya ganti dulu. Tadi saya refresh aja nggak berubah-berubah. Tadi karena kan kita masukinnya itu tanggal 11 ya tadi kalau nggak salah. Ini saya masukinnya per 31 Desember aja. Nah, nanti dia akan berubah. Jadi akun yang tadi edisi bank BCA Tokonya dia akan hilang, dia akan bertambah tadi ke kas toko ya. Di sini. Jadi nanti kelihatan. Nah, kan tadi kayak gini. Oh, ke akun bank, maaf, bukan ke kas toko. Jadi tadi dari akun edisi bank BCA Toko, dia masuk ke akun bank bertambah di sini. Nanti kalau kamu lihat rinciannya, kamu tinggal klik aja di sini. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata tadi ada transfer bank nih dari bank BCA Toko, edisi BCA Toko ke akun bank. Makanya tadi kita bertambah. Dia dari 98.150.000 jadi 98.450.000. Nah, kemudian biasanya kan kalau untuk pencairan ini dia ada biaya admin ya atau biaya-biaya lainnya kan ya. Nah, itu catatnya gimana, Mas? Nah, catatnya itu gampang juga. Kita pakai modul KSN Bank juga di sini. Kita pakainya yang fitur pembayaran lagi. Nah, nanti di sini ini kita close dulu. Kamu tinggal pilih nih, kamu bayarnya pakai akun mana. Nah, nanti di sini kita masukin lagi. Dia namanya itu ada beban admin kalau nggak salah. Kita cari di sini beban admin. Nah, masukin beban adminnya berapa? 5.000 contohnya. Nah, ini kita tinggal simpan. Nah, nanti di daftar laporannya, ini saya close dulu. Kita lihat di laporan racanya. Nah, dia akan berkurang. Di sini berkurang 5.000. Terus nanti di laporan laba ruginya, ini kan tadi kita masih belum ada beban non operasional ya. Kalau kita refresh, nanti dia akan bertambah di sini. Jadi kita ada beban untuk admin bank dan lain-lain. Tapi nanti kalau kamu butuh kayak mau pakai akun yang lain, kamu tinggal tambahin aja di sini. Cara tambahinnya tadi dari modul buku besar, terus kamu pilih fitur akun perkiraan. Cuma karena saya pakai yang ada aja, saya masukin ke beban admin bank di sini. Nah, makanya kayak gitu. Jadi nanti kalau untuk pencairan uangnya, kamu bisa pakai fitur transfer bank. Terus nanti untuk pembayaran biaya admin atau biaya lainnya, kamu pakai fitur KSN Bank dan fitur pembayaran di sini. Kayak gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang cara penggunaan Akurat POS dan Akurat Online untuk bisnis toko pakaian. Sudah saatnya untuk mengembangkan bisnismu dengan menggunakan sistem yang terbaik. Tadi kamu sudah melihat betapa hebatnya Akurat POS. Dan yang paling penting, Akurat POS sudah terintegrasi dengan Akurat Online. Jadi, jika kamu nanti mengikut transaksi tersebut akan diolah otomatis sampai menjadi laporan keuangan. Jadi, kamu bisa membuat pembukaan bisnismu jadi lebih efisien. Gimana? Kamu tertarik nggak? Jika kamu berminat, Akurat POS menyediakan fasilitas free trial selama 30 hari. Jadi nanti sebelum kamu berlangganan, kamu bisa mencoba Akurat POS terlebih dahulu. Untuk link pendaftarannya, saya akan simpan di kolom deskripsi. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang demo Akurat POS untuk toko pakaian. Jika kamu ada pertanyaan lagi, kamu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.